Seorang anggota Polri dan satu petugas imigrasi terlibat kasus jual beli ginjal jaringan internasional. Mereka berperan membantu agar para sindikat jual beli ginjal tidak terlacak oleh aparat, serta membantu meloloskan calon pendonor saat pemeriksaan imigrasi di bandara. Polda Metro Jaya menangkap 12 tersangka kasus jual beli ginjal manusia jaringan internasional. Dari 12 orang yang ditangkap itu merupakan anggota Polri dan petugas imigrasi. Sementara 9 tersangka lainnya adalah mantan pendonor yang pernah menjual ginjalnya. Para tersangka memiliki perannya masing-masing, mulai dari perekrut calon pendonor, mencarikan tempat penampungan pendonor, mengurus paspor, hingga mengurus transplantasi yang dilakukan di Kamboja. Sementara oknum anggota Polri, Aibda M, bertugas membantu agar para sindikat jual beli ginjal tidak terlacak oleh aparat. Ke-12 tersangka perdagangan ginjal ini ditangkap di tempat dan waktu yang berbeda. Salah satu tersangka yang berperan sebagai koordinator perdagangan ginjal berinisial LRF ditangkap di Surabaya, Jawa Timur. Ia bersembunyi di sebuah unit kamar apartemen Puncak Kertajaya, Surabaya. Dari Surabaya, pelaku kemudian dibawa ke Jakarta oleh tim penyidik. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi menyatakan penerima ginjal merupakan warga negara asing yang berasal dari berbagai negara. Tim gabungan dalam hal ini Polda Metro Jaya, kemudian di bawah asistensi dan di backup dari Ditpidum Barreskrim Polri telah menetapkan 12 tersangka. Dan dari 12 tersangka ini 10 merupakan bagian daripada sindikat, di mana dari 10 ini 9 adalah mantan pendonor. Kemudian ini ada koordinator secara keseluruhan atas nama tersangka Hanim. Ya, ini menghubungkan Indonesia dan Kamboja. Kemudian koordinator Indonesia ini atas nama Septian. Dan kemudian dua tersangka ini bukan termasuk dalam bagian daripada sindikat, yaitu oknum anggota Polri atas nama Aibda M. Ya, ini anggota yang berusaha mencegah, merintangi baik langsung maupun secara tidak langsung proses penyidikan yang dilakukan oleh tim gabungan. Kemudian satu orang tersangka ini dari oknum imigrasi atas nama AH. Penangkapan para tersangka ini merupakan pengembangan dari penggeledahan sebuah rumah kontrakan yang ditempati oleh sindikat komplotan jual beli ginjal di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menurut warga sekitar, penghuni rumah kontrakan tersebut merupakan sejumlah orang yang masih berusia muda. Namun para pengontrak itu selalu tertutup. Tim TV One mengabarkan. 2 dari 12 tersangka kasus jual beli ginjal manusia jaringan internasional merupakan anggota Polri dan tugas atau petugas imigrasi. Informasi terbaru akan disampaikan oleh Faris Naufal dari Polda Metro Jaya. Selamat siang Faris, bagaimana dengan informasi selengkapnya dari sana? Ya baik, selamat siang Putri, Yaomi, dan juga pemirsa. Benar sekali, memang di Kamis 20 Juli kemarin pihak kepolisian baru saja menangkap 12 orang tersangka tindak pidana perdagangan orang dengan modus jual beli ginjal dengan jaringan internasional. Dan menurut keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyodo yang baru saja kami tanyakan, memang TPPO ini atau tindak pidana perdagangan orang ini sudah level tinggi. Mengapa? Karena ini selain sudah di tingkat internasional, namun TPPO ini juga terorganisir dengan suatu kelompok tertentu. Dengan perannya masing-masing, yakni terdapat 10 orang tersangka di dalam negeri yang berperan merekrut calon pendonor, mencarikan tempat penampungan dan mengurus paspor dan lain sebagainya. Lalu ada satu tersangka yang berada di Kamboja, yang mana ia nantinya akan mengurus para pelaku nanti untuk melakukan transplantasi ginjalnya, lalu juga sebagai penghubung antara para korban dengan pihak rumah sakit. Sementara itu terdapat 2 tersangka lainnya, ini di luar dari sindikat ini, ada oknum anggota Polri dan juga oknum anggota dari imigrasi, di mana
peran dari oknum anggota Polri Aibda M ini membantu agar para sindikat jual beli ini tidak terlacak oleh aparat, dan untuk peran dari oknum petugas imigrasi yakni meloloskan agar para pelaku baik korban pun bisa berangkat ke Kamboja. Dan dari hasil pemeriksaan sementara oleh tim penyidik, para pelaku ini menjual ginjal kepada pembelinya seharga 200 juta rupiah dan nantinya 135 juta rupiahnya akan diberikan kepada korban, lalu 65 juta rupiah sisanya akan diambil sebagai keuntungan bagi para pelaku. Sedangkan untuk oknum anggota polisi yang terlibat mengaku menerima uang sejumlah 615 juta rupiah dari para pelaku, sedangkan oknum petugas imigrasi menerima uang 3,5 juta rupiah dari tiap korban untuk bisa meloloskan para korban yang nanti akan melakukan transplantasi ginjal di Kamboja. Dan memang tadi menurut informasi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo, yang mengatakan bagaimana sih awal mulanya ini para pelaku bisa bertemu ataupun bisa memiliki akses ke pihak kepolisian dan juga petugas imigrasi, yang pastinya menjadi pertanyaan juga. Dan tadi ia menjawab bahwa sang pelaku ini mencari-cari aksesnya sendiri tanpa memang ada orang dalam sebelumnya, tanpa ada kenalan sebelumnya. Memang ia mencari sendiri dan menemukanlah salah satunya yakni Aibda M yang saat ini sudah terungkap juga oleh pihak kepolisian dan petugas imigrasi yang juga sudah terungkap oleh pihak kepolisian pada Kamis 20 Juli 2023 kemarin. Dan kembali lagi tadi ditegaskan juga oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya bahwa tindak pidana perdagangan orang ini bukan persetujuan dua belah pihak, namun adanya memang unsur pemaksaan dari para pelaku yang diiming-imingi uang tunai senilai 135 juta rupiah. Sementara demikian, Putri Yomi, kembali ke Anda. Terima kasih Faris Naufal melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya.